Shalom jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Menara Doa Online AGCC GBD Kota Kudus. Mari kita datang kepada Tuhan, tetapi jangan lupa terlebih dahulu untuk kita berikan like, comment, share, dan subscribe kepada channel kesayangan kita ini, supaya channel kita ini semakin berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mari kita masuk ke hadirat Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau puji nama Tuhan. Haleluya. Kami siap memuji menyembah nama-Mu ya Bapa, karena kami tahu Engkau Tuhan yang mulia, Engkau Tuhan yang sempurna, kasih-Mu sungguh besar, dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Kami siap memuji menyembah nama-Mu. Thank you Jesus. In Jesus name we pray. Amen. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Kasih Tuhan, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Kasih Tuhan, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan
ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu kemenanganku, pilurmu kesembuhanku, kesembuhanku. Salibmu, salibmu kemenanganku, pilurmu kesembuhanku, kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan
hidup. Yesus kekuatanku, Yesus kesembuhanku, Yesus sumber kekuatanku, Yesus sumber kesembuhanku, Yesus sumber berkatku. Haleluya, haleluya. Aku tenang bersama Yesus, aku kuat bersama Yesus. Roh Kuduslah kekuatanku, Roh Kuduslah perlindunganku, Roh Kuduslah kota Betel. Roh Kudus yang senantiasa menaungi aku. Yesus, Yesus. Kekuatan dari Tuhan, Kau sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber mujizat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Glory, glory. Ya Glory, Yesus Tuhan. Glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, 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 glory. Mujizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, kekuatan dari Tuhan, jalan keluar diberikan Tuhanku yang ajaib, Tuhanku yang heran, Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang aku sembah. Roh Kudus yang ada di dalam diriku, Roh Kudus yang ada di dalam para pemirsa sekalian, Roh Kudus yang selalu mendampingi, yang menuntun dan mengajar. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, kami sembah. Kami sembah. Oh Roh Kudus, aku ingin mengenalmu lebih Kami dalam. sembah. Aku ingin bersekutu denganmu lebih dalam. Aku ingin mengenalmu lebih dalam. Roh Kudus, Roh Kudus. Koralalabaya sandaya ralalalabalabalabalabalabala. Koralalabaya sandaya ralalalabalabalabalabalabala. Koralalabaya sekata ralalalabalabalabalabalabala. Roh Kudus, aku ingin mengenalmu. Terpujilah ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan
atas pujian dari dalam lubuk hatiku. Ku sujud dan berterima kasih dari dalam lubuk hatiku. Ku sujud dan berterima kasih dari dalam lubuk hatiku. Ku sujud dan berterima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur buat setiap ujian penyembahan yang boleh kami naikkan pada siang hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, siang hari ini setiap ujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya berkat Tuhan sudah dicurahkan, berkat Tuhan sudah dilimpahkan bagi setiap kami semua pada siang hari ini. Dan Tuhan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi hati pikiran kami, biar setiap firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Tapi firman Tuhan boleh menuntun hidup kami, firman Tuhan boleh membimbing hidup kami sehingga kami tidak jatuh sampai tergeletak, tetapi kami boleh kuat karena ada firman Tuhan di dalam hidup kami. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar semuanya Tuhan boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu, biar semuanya dipakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati pikiran kami untuk kami menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah menaikkan pujian penyembahan dan tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Siapkan hati pikiran kita karena saya percaya firman Tuhan siang hari ini pasti akan membawa berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari jangan lupa berikan klik like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kesayangan kita supaya channel YouTube kita boleh semakin berkembang dan boleh semakin maju lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang sudah memberikan persembahan melalui nomor rekening yang ada di Menara Doa pada AGCC, pada YouTube AGCC GBT Kota Kudus. Terima kasih kepada Ibu Adim karena sudah memberikan persembahan, menabur persembahan untuk hamba Tuhan Menara Doa pada kemarin siang. Dan saya percaya setiap taburan Lolilin namanya. Ya, namanya YouTube. Ya, oke. Nama Chinese-nya ya. Lolilin. Dan saudara-saudara, saya percaya apa yang ditabur itu pasti akan dituai. Amin. Entah saudara-saudara menuai di dunia, tetapi pasti di kerajaan surga itu semua akan dituai dengan berlipat-lipat kali ganda. Berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, sukacita mengalir atas Ibu Lolilin. Mari kita siapkan hati pikiran kita akan mendengar firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, berjumpa lagi di acara Menara Doa Online. Siang hari ini bacaan kita ada di 1 Korintus pasal 15, 16 dan 2 Korintus pasal yang pertama. Saya tetap mengingatkan untuk saudara bertekun mendengar firman Tuhan yang logos ini. Karena tatkala saudara mendengar, membaca firman Tuhan yang logos, di antara 3 pasal itu pasti ada yang menjadi rema. Dan yang paling penting itu yang menjadi rema. Memang 3 pasal yang kita baca logos itu juga penting. Tetapi yang paling penting dari 3 pasal yang kita baca itu bisa menjadi rema. Dan itu akan menjadi kekuatan seumur hidup kita. Petunjuk,
bimbingan seumur hidup kita. Puji nama Tuhan. Saya ingin membaca di 1 Korintus pasal 16. 1 Korintus pasal 16 ayat yang kelima. Judul perikopnya rencana Paulus. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia. Sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu. Atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin. Sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam 1 Korintus 16 ini Rasul Paulus mempunyai rencana untuk mengunjungi jemaat di Korintus. Saya baca sekali lagi ya. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia. Jadi Makedonia itu provinsi di mana ada provinsi Makedonia, ada jemaat Tesalonika, ada jemaat Efesus, ada jemaat Filipi. Nah, Korintus itu ada di Akaya. Nah, itu sebabnya Paulus dari Makedonia nanti, provinsi Makedonia, ingin mengunjungi jemaat Korintus yang ada di Akaya. Sebab aku akan melintasi Makedonia. Jadi setelah mengunjungi Filipi dan sebagainya, dia akan menuju Korintus. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Jadi Paulus memiliki rencana. Biasa, tiap manusia juga berencana. Kita bisa memiliki rencana apapun, baik itu bepergian, baik itu pekerjaan, baik itu masa depan, kita bisa merencanakan. Namun kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 1, 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-15, saya bacakan demikian. 2 Korintus pasal 1 ayat 15. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk yang kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia. Lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu. Seperti yang tertulis di 1 Korintus tadi pasal yang ke-16. Dari Makedonia dia akan mengunjungi Akaya, yaitu jemaat Korintus. Supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Ya tadi kan disebutkan supaya kamu dapat menolong aku ya. Tapi di sini ditambahkan menolong aku ke Yudea. Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri? Sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak. Demi Tuhan yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Ya, terus ayat 21, sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Tuhan yang telah mengurapi, memeteraikan dan memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, tetapi aku memanggil Tuhan sebagai saksiku, ia mengenal aku bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Nah, ternyata dari yang direncanakan Paulus itu akhirnya Paulus tidak jadi berangkat mengunjungi jemaat Korintus. Lah karena tidak jadi dikunjungi itu tadi, jemaat Korintus yang memang asalnya sudah tidak senang akan Paulus membuat hal tersebut menjadi hal yang seperti seolah-olah sesuatu yang heboh. Ya,
gak menepati janji lah, hamba Tuhan gak bisa dipegang perkataannya lah, hamba Tuhan ingkar janji lah, dan sebagainya. Memang saudaraku, kalau orang sudah tidak senang itu selalu memanfaatkan sedikit celah pun bisa menjadi celah yang besar. Tapi Paulus mengatakan sebenarnya aku mengunjungi kamu, tapi aku menunda. Mengapa? Karena sementara Paulus ada di kota lain, dia mendengar jemaat yang ribut, ada gosip, ada fitnah. Sehingga Paulus mengatakan, kalau saat sekarang ini aku datang, justru nanti menimbulkan pertengkaran yang hebat. Di antara kamu masih ada bisik-bisik, ada gosip kalau kita baca semua surat Korintus ini. Jadi aku menunda supaya suasana agak reda. Gosip-gosip dan kemarahan itu agak reda, maka nanti aku akan datang. Dan betul setelah itu memang Paulus menepati untuk datang ke Korintus. Nah, kembali lagi saudaraku, rema kita hari ini apa? Apa yang kita rencanakan itu baik. Tetapi apa yang kita rencanakan itu kita bawa dalam doa. Nah, di dalam doa itu ada perkembangan-perkembangan. Kalau perkembangan-perkembangan itu tidak memungkinkan, saudara tetap bisa menunda rencana itu. Saudara tetap bisa meng-cancel lebih dahulu untuk melihat nantinya saudara akan bersiap-siap menggolkan rencana tersebut. Jadi di dalam kehidupan kekristenan, rencana yang tertunda, rencana yang tidak tertepati, itu hal yang biasa. Sekali lagi, rencana yang tertunda, rencana yang tidak ditepati, itu hal yang biasa, mengingat hal yang lebih penting. Mengingat di dalam rencana tersebut ada hal-hal yang banyak mudaratnya, kata orang seberang, daripada kebaikannya. Itu sebabnya ditunda atau dibatalkan. Saya kasih contoh waktu Paulus ingin menginjili Asia di Kisah Rasul. Dia ingin mengunjungi Asia. Itu sudah direncanakan di bawah doa. Tetapi ada banyak halangan. Entah tiket kapalnya enggak ada. Entah waktu itu tujuan ke Asia tidak ada kapalnya. Sehingga Paulus mengatakan, aku tidak jadi mengunjungi Asia yang sudah saya doakan, yang sudah saya rencanakan. Tetapi di tengah-tengah dia membatalkan itu, dia menunda itu. Dia bermimpi ada orang Makedonia yang berkata, marilah kemari, aku perlu ditolong, marilah kemari. Nah, dengan mimpi itu Paulus berkeyakinan bahwa rupanya penginjilan ke Asia itu tertunda karena ada yang lebih penting. Paulus harus menginjili Makedonia lebih dahulu. Dengan demikian bukan berarti Asia itu tidak ada di dalam agenda Paulus, tetapi tertunda karena halangan kendaraan, halangan macam-macam. Akhirnya penginjilan dilakukan di Makedonia. Yang penting tujuan penginjilannya tidak diubah. Ini yang penting. Tempatnya bisa diubah, tapi tujuannya tetap sama, menginjili. Paulus ingin mengunjungi jemaat Korintus, dia tidak membatalkan tujuannya itu. Dia cuma menunda untuk melihat apakah kondisi lebih baik. Jadi rema hari ini saudara mungkin punya cita-cita, mungkin punya keinginan, tetapi tatkala saudara sedang di tengah perjalanan kemudian mengalami hambatan-hambatan, saudara cut lebih dulu, berdoa terlebih dahulu, menunggu petunjuk Tuhan lebih lanjut, dan itu tidak salah. Kiranya Tuhan memberkati rema hari ini. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya tutup dalam doa berkat. Saudaraku para pemirsa setia, kiranya hikmat Tuhan, petunjuk Tuhan, tuntunan Roh Kudus selalu menyertai engkau sehingga engkau tahu harus bertindak apa, harus bagaimana di tengah-tengah cita-cita, keinginan yang tertunda. Tuhan pasti menuntun engkau demi segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku berkati kalian semua dan semua yang diberkati. Mari katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa besok di acara dan waktu yang sama. Bye-bye. Tuhan memberkati.